Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap selalu bersemangat. Di video kali ini saya akan membahas soal psikotes seleksi masuk di Indomaret, Alfamart maupun Alfamidi. Oke, bagi teman-teman yang mau tes seleksi di Indomaret ataupun Alfamart ataupun Alfamidi, silahkan tonton video di sini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu tes matematika dasar. Nah, di sini soalnya 7 ditambah 39 dibagi 3. Nah, tip untuk mengerjakan soal matematika dasar yang operasi hitungnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Nah, di situ kita lihat yang kita kerjakan itu yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian perkalian, kemudian pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Akan tetapi perkalian dan pembagian itu tingkatnya sejajar. Jadi mau dikerjakan perkalian terlebih dahulu atau pembagian itu nanti hasilnya sama. Dan penjumlahan sama pengurangan itu juga tingkatnya sejajar. Jadi dikerjakan penjumlahan dulu atau pengurangan dulu itu hasilnya sama. Oke, untuk yang nomor 1, jadi yang kita kerjakan di sini pembagiannya terlebih dahulu. 39 dibagi 3. Jadi di sini agar lebih mudah kita beri kurung begini. 39 dibagi 3 yaitu 13. Baru 7 ditambah 13 yaitu 20. Kemudian nomor 2, 48 dibagi dengan 2 ditambah 11. Seperti halnya tadi yang kita kerjakan pembagian terlebih dahulu, yaitu 48 dibagi 2. 48 dibagi 2 yaitu 24. Kemudian baru dijumlahkan dengan 11. Jadi 24 ditambah 11 yaitu 35. Lanjut nomor 3. 4 dikali 12. Nah, ini tentunya teman-teman udah pasti bisa. Kalau perkalian seperti ini, tinggal kita kalikan saja. 4 dikalikan 12 yaitu 48. Lanjut nomor 4. 125 dikali dengan 25 dibagi dengan 5. Nah, perkalian dan pembagian itu tingkatnya sejajar. Jadi kita boleh kerjakan yang mana terlebih dahulu. Kalau kita kerjakan perkalian, ini kan angkanya terlalu besar hasilnya kan. Nah, itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita kerjakan yang 25 dibagi 5. Yaitu hasilnya 5. Baru kita kalikan 125 dikali dengan 5. Yaitu hasilnya 625. Lanjut nomor 5. 350 dikali 8. Kemudian dikurangi 550. 350 dikalikan 8 terlebih dahulu yang kita kerjakan, ya kan, karena perkalian, karena operasi hitung yang satunya pengurangan. 350 dikalikan 8 yaitu 2800, baru dikurangi dengan 5000, maksudnya 550, yaitu hasilnya 2250. Nomor 6, 356 ditambah 24 dikurangi dengan 15. Nah, ini juga tingkatnya sejajar. Penjumlahan dan pengurangan ini sejajar. Mau dikerjakan penjumlahan dulu ataupun pengurangan nanti hasilnya sama. Oke, kita kerjakan penjumlahannya terlebih dahulu. 356 ditambah 24. Nah, ini kan hasilnya 380 kan, dikurangi dengan 15 berarti 365. Nah, coba kita buktikan pengurangan terlebih dahulu. Jadi 24 dikurangi 15, 24 dikurangi 15 yaitu 9 kan. 9 kemudian ditambahkan 356, itu hasilnya 365. Sama saja. Oke, lanjut nomor 7. 7 ditambah 8. Ini tentunya sangat mudah. Kita semua mungkin bisa, yaitu 15. Lanjut lagi. Soal berikutnya nomor 8. 2.500 ditambah 100.000 dibagi dengan 2.500. Nah, di sini ada operasi hitung penjumlahan dan pembagian.
tentunya kita kerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Jadi di sini 100.000 dibagi dengan 2.500. Nah, untuk memudahkan, mempercepat, di sini kan ada 02. Kita coret, yang di sini juga 2 yang kita coret. Jadi tinggal 1.000. 1.000 dibagi 25 itu berapa? Kalau 100 dibagi 25 kan 4. Kalau 1.000 kan 10 kali lipatnya, berarti 4 kali 10, berarti 40. Jadi di sini 2.500 ditambah 40. Hasilnya yaitu 2.540. Lanjut nomor 9. 1.000 ditambah 350 dikurangi 500 dibagi 2. Nah, di sini ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Tentunya yang kita kerjakan yaitu pembagian terlebih dahulu. 500 dibagi 2 yaitu 250. Nah, tinggal 1.000 ditambah 350 dikurangi 250. Nah, ini dikerjakan mana saja bisa. Jadi 1.000 ditambah 350 yaitu 1.350 dikurangi dengan 250, 1.100. Atau dari sini dulu pengurangan juga bisa, 350 dikurangi 250 kan 100, baru ditambahkan 1.000 kan 1.100, sama saja. Lanjut nomor 10. 12, maksudnya 120.761 dikurangi dengan 120.661, kemudian dibagi dengan 100, dijumlahkan ditambah dengan 1. Nah, di sini ada tanda kurungnya. Jadi yang kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di sini 120.761 dikurangi dengan 120.661. Nah, untuk pengurangan kita lihat ini kan lebih besar nih. Angkanya hampir sama. Nah, di sini ada 120. 120 ini kita coret. Itu kan hasilnya nanti 0. Tinggal 761 dikurangi 661. Kan hasilnya 100. Nah, tinggal 100 dibagi 100 ditambah 1. Berarti yang dikerjakan 100 dibagi dengan 100 terlebih dahulu. Ini hasilnya 1 kan, 100 dibagi dengan 100, 1. Baru 1 ini dijumlahkan dengan 1. Jadi hasilnya 2. Oke, lanjut soal cerita matematika. Yang pertama, Rudi membeli baju dengan harga 35.000. Rudi mendapatkan diskon sebesar 15%. Berapa uang yang harus dibayar Rudi? Nah, di sini kan diketahui harga bajunya kan 35.000. Kemudian diskon 15%, itu artinya kan 15 per 100. Nah, jadi untuk mengetahui berapa besarnya uang yang harus dibayar Rudi, kita hitung dulu, yaitu 15% dari 35.000. Nah, itu besar diskon. Nah, ini kan sama dengan 35.000 dikalikan dengan 15 per 100. Nah, untuk menghitungnya ini nolnya 2 kita coret, di sini juga dicoret 2. Jadi tinggal 350 dikalikan 15. Itu sama dengan 5.250. Nah, untuk cepat menghitungnya kan di sini 350 dikali 10 itu kan 3.500, berarti tinggal 350 dikali 5 kan ditambahkan seperti itu. Jadi ketemunya 5.250. Itu besarnya diskon. Jadi kalau uang yang harus dibayarkan berapa? Yaitu harga baju dikurangi dengan besar diskon. Harga baju 35.000 dikurangi dengan besarnya diskon yaitu 5.250. Jadi besarnya sama dengan 29.750.000. Nah, jadi uang yang harus dibayar Rudi yaitu sebesar 29.750. Oke, lanjut nomor 2. Kakak mempunyai kelereng sebanyak 20 buah, 40% kelereng tersebut diberikan kepada temannya. Berapa sisa kelereng kakak? Nah, ini pada prinsipnya sama seperti yang nomor 1. Jadi kelereng kakak ini kan jumlahnya 20 buah, ya kan? Nah, diberikan kepada temannya yaitu 40%.
Nah, ini kalau 40% sama seperti tadi, yaitu 40/100. Nah, untuk mengetahui sisanya, nah ini kita harus menghitung yang diberikan itu kan 40% dari 20 buah. Kita harus hitung terlebih dahulu. Jadi yang diberikan 20 buah dikalikan 40%, 40/100. Nah ini dicoret 1, ini dicoret 1, bisa 80/10, atau ini dicoret juga sama, tinggal 2 kali 4 gitu kan. Berarti kalau kayak gini 80 dibagi 10, ini sama dengan 8 buah. 8 buah. Ini yang diberikan. Nah, kalau sisanya, sisa kelereng kakak berarti kan kelereng kakak awal dikurangi dengan yang diberikan. Kelereng awal 20, yang diberikan yaitu 8. Nah, jadi tinggal 12 kelereng ya kan, 12 buah. Oke, lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Ayah memiliki uang 1 juta rupiah. 20% dari uang tersebut adalah, nah ini lebih gampang, lebih mudah. Ini 1 kali saja, tinggal 20%-nya dari 1 juta. Berarti kan 1 juta, gitu kan, 1 juta dikali 20%. 20% itu kan 20/100 gitu kan. Nah, ini 0,2 dicoret, ini 2 dicoret, tinggal 10.000 dikali 20. 10.000 dikali 20 yaitu 200.000. Jadi 20% dari 1 juta yaitu 200.000. Oke, kemudian lanjut lagi soal berikutnya, soal yang nomor 4. Ini sedikit agak perhitungannya agak rumit. Sebenarnya nggak terlalu rumit juga, kita harus mengetahui rumusnya. Jarak kota A menuju kota B adalah 180 km. Dari kota A ditempuh menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B? Nah, di sini jarak kota A menuju kota B adalah 180 km. Ini kalau jarak disimbolkan dengan simbolnya S ya kan, jarak. Ini simbolnya S, 180 km. Dari kota A ditempuh dengan menggunakan sepeda motor, kecepatannya yaitu 60 km. Kecepatan ini disimbolkan dengan V, ya kan? Berapa waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B? Nah, ini pertanyaannya waktu yang diperlukan. Nah, untuk waktu ini simbolnya yaitu T. Jadi diketahui S-nya berapa? S jarak yaitu 180 km. Kemudian kecepatan V yaitu 60 km. Yang ditanya T, waktunya itu berapa? Jadi untuk mencari waktu, T itu sama dengan S per V. Jadi tinggal kita substitusikan aja atau kita masukkan, yaitu S-nya 180 km, ya kan? Ini 8 dibagi dengan V-nya yaitu 6, V-nya itu kecepatan yaitu 60 km per jam. 180 dibagi 60 yaitu 3 jam, gitu kan? Nah, ini kalau kilometernya dicoret, di sini dicoret 180 dibagi 60 kan 3, kilometernya dicoret tinggal jam, berarti 3 jam. Oke, lanjut soal yang berikutnya, soal nomor 5. Agak sedikit panjang nih nomor 5 menjawabnya. Andi membeli 2 buah mangga dan 2 buah apel seharga Rp14.000. Di toko yang sama, Joko membeli 1 buah mangga
dan 2 buah apel seharga Rp8.500. Berapakah uang yang harus dibayar oleh Wulan jika ia membeli 2 mangga dan 1 apel di toko tersebut? Nah, di sini ada 3 orang. Yang pertama Andi kan. Andi. Nah, itu membeli 2 buah mangga. 2 buah mangga. Nah, kita beri inisial saja. Kita ganti inisial, mangga berarti M, 2 mangga kan. Dan 3 buah apel ditambah berarti kan 3 apelnya inisialnya yaitu A. Itu berapa harganya? Yaitu 14.000. Kemudian Joko dia membeli 1 buah mangga dan 2 buah apel. 1 buah mangga 1 M ini mangga ditambah dengan 2 buah apel, 2 apel. Berapa yang dia bayarkan? Yaitu 8.500. Kemudian Wulan. Nah, ini membeli 2 mangga dan 1 apel. Nah, ini berapa? Nah, ini untuk mengerjakannya nanti kita akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi untuk pertama dengan menggunakan metode eliminasi kita harus menyamakan salah satu buah ini, mangga atau apel ini agar tereliminasi. Jadi ini disamakan nanti dikurangkan. Itu untuk mencari harga salah satu buah tersebut, mangga atau apel. Terserah mau yang dieliminasi mangga ataupun apel. Nah, di sini yang saya eliminasi di sini apel. Jadi untuk mengeliminasi apel ini kita samakan. Nanti karena akan dikurangi. Untuk supaya sama, ini kan dikali 2, di sini dikali 3. Ini dikali 2, di sini dikali 3. Nah, ini dikalikan semuanya menjadi 2 mangga dikalikan 2 yaitu 4 mangga ditambah dengan 3 mangga dikalikan 2 berarti 3 apel dikalikan 2, 6 apel. Nah, jadi dia harus membayar, ini juga dia harus dikalikan 2 yaitu 28.000. Nah, di sini dikalikan 3 agar ini mendapatkan 6 biar tereliminasi. Jadi dikalikan 3, 1 mangga dikalikan 3 yaitu 3 mangga ditambah 2 apel dikalikan 3 yaitu 6 apel. Kemudian yang ini dikalikan 3 juga menjadi 8.500 dikalikan 3 yaitu sebesar 25.500. Nah, untuk mengeliminasi apel ini harus dikurangi. Nah, ini untuk mencari harga per 1 mangganya. Di sini kan habis. Jadi 4 mangga dikurangi dengan 3 mangga, kan tinggal 1 mangga. Di sini habis. Di sini 28.000 dikurangi dengan 25.500, kan tinggal 2.500. Jadi harga 1 mangganya yaitu 2.500. Ini kita udah mendapatkan harga mangga. Kita lingkarin. Untuk mendapatkan harga apel ini kan dengan metode substitusi. Substitusi artinya kita memilih salah satu persamaan di sini, mau yang 2M ditambah 3A sama dengan 14.000 ataupun 1M ditambah 2A sama dengan 8.500. Kita boleh memilih salah satunya ini. Mana saja boleh. Tapi kalau saya memilih yang 1M ditambah 2A. Kenapa? Karena di sini angkanya kecil, untuk perhitungannya lebih mudah. Kita substitusikan. 1M. 1M. M ini kan mangga. Berapa harganya? 2.500. Berarti 1
kali 2.500 ditambah 2 apel. Apel belum diketahui karena untuk metode substitusi ini untuk mencari harga buah yang satunya. 2A sama dengan 8.500. Nah, di sini tinggal 2A sama dengan 8.500. Nah, ini kan 1 dikalikan 2.500 kan 2.500. Karena di sini posisinya di ruas kiri, ini batasnya sama dengan dipindah ke ruas kanan. Di sini positif menjadi negatif. Jadi pengurangan 2.500. Jadi 2A, 2 apel itu harganya 8.500 dikurangi 2.500 berarti 6.000. Nah, untuk 2 apel itu harganya 6.000. Kalau 1 apel berarti 6.000 dibagi 2 yaitu 3.000. Nah, di sini ini harga apelnya per satunya 3.000, harga mangganya per satunya 2.500. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Wulan itu membeli 2 mangga plus 1 apel, itu harus membayar berapa? Tinggal kita substitusikan. Jadi kan 2, ini Wulan ya, 2 mangga ditambah 1 apel. Itu sama dengan, tinggal kita masukkan 2, ini mangga harganya 2.500 ditambah 1 apel 3.000 sama dengan ya ini 2 kali 2.500 kan 5.000 ditambah dengan 3.000 kan sama dengan berapa? Tentunya 8.000. Jadi Wulan harus membayar Rp8.000 untuk membeli 2 mangga dan 1 apel. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.